Baik, sekarang saya akan melakukan flebotomi, yaitu pengambilan darah vena. Oke, pertama kita akan tourniquet terlebih dahulu. Kita juga harus menggunakan handscoon. Oke, tourniquet ini tidak boleh lebih lama dari 1 menit. Terus kita akan melihat vena yang ingin kita tusuk. Oke, bentuk kayak kalau kita raba itu seperti selang. Oke, kita akan melakukan asepsis dengan alkohol 70% dari dalam keluar. Jika sudah, kita akan membuka sempit di depan pasien untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Oke, jika sudah itu dibuka, kita akan langsung tusuk, tapi kita tidak langsung menusuk di vena yang terlihat. Kita mundur 0,5 cm baru kita tusuk. Oke, untuk kita tusuk itu 10-30 derajat untuk orang yang kurus. Jika orang yang agak gemuk, kita bisa meninggikan derajatnya lagi. Terus sekarang kita akan tusuk. Oke, pada saat tusuk kita mengetahui kalau ini berhasil itu gimana. Kita seperti menusuk kertas dan kita berada di ruang kosong. Terus ada darah yang muncul sedikit di jarum suntiknya. Dan yang terakhir itu kita bisa mencoba menarik sedikit. Jika darahnya ada, berarti itu berhasil. Kalau kita tidak berhasil, itu seperti kita terdapat banyak hambatan, seperti ada hambatan di dalam jarum suntik ini. Oke, kita bisa ganti tangan dan diusahakan jarum suntik ini tidak boleh melayang. Kita harus tetap memegangnya. Oke, kita bisa hisap. Oke, tourniquet ini kita bisa lepas ataupun tidak. Kalau kita mengambil darah banyak, diusahain untuk melepas tourniquet ini. Untuk mengambil darah yang 2-3 cc itu kita bisa tidak untuk melepasnya. Oke, pengambilan darahnya selesai. Terima kasih. Oke, baik, sekarang saya akan mengambil darah kapiler, yaitu menggunakan jari kedua sampai keempat, tidak menggunakan jari pertama atau kelima. Kalau untuk anak kecil, kita bisa mengambil darah kapiler ini dari tumit lateral kiri maupun kanan, terus kaki jempol si anak kecil, atau di daun telinganya. Oke, yang pertama itu kita pijit terlebih dahulu. Saya akan mengambil jari tengah. Oke, kita pijit dulu. Setelah pijit, kita asepsis menggunakan alkohol 70%. Oke, jika sudah diasepsis, kita menggunakan jarum yang blade. Jarum yang blade bisa menggunakan alatnya, atau kita bisa langsung menusuknya gitu. Sekarang saya akan menggunakan alat ini. Oke, di dalam sudah ada jarum blade-nya. Kita tinggal cetekin aja dengan cara tegak lurus, supaya kita memotong sidik jarinya, dan darahnya itu berupa seperti tetesan air, tidak merembes ke kanan maupun ke kiri. Oke, jika sudah dicetek, kita hapus menggunakan kapas kering darah pertama ini. Oke, jika sudah dihapus, kita siap menggunakan darahnya dan siap diambil. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Alat dan bahan yang kita perlukan itu grafik hematokritnya, terus darah DTA-nya, terus alat sentrifuse-nya, terus ada ini lilin atau wax, terus ada pipa hematokritnya. Oke, yang pertama itu kita akan ambil darah DTA-nya, terus kita homogenkan seperti angka 8. Oke, jika sudah dihomogenkan, kita ambil dengan pipet hematokrit dengan cara dimiringkan. Kita miringkan. Oke, kita ambil dengan kita sedot menggunakan jari telunjuk. Oke, diambil sebanyak 3/4 pipa hematokrit ini darahnya. Oke, terus pipa hematokrit ini kita memasukkan ke dalam lilin, masukin, terus kita putar, terus kita tarik. Oke, udah selesai ini. Terus kita bisa
menggunakan alat centrifuge ini, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kita buka terlebih dahulu, terus kita letak pipa hematokrit yang sudah kita lakuin tadi ke dalam dengan lama 5 menit dan 12.000 rpm. Terus jika sudah selesai, kita tunggu 5 menit lagi. Oke. Terus jika sudah, kita dapat darahnya, dapat yang ada sel darah merahnya dan sudah ada plasmanya di atas. Terus kita bisa hitung menggunakan tabel yang sudah disiapin, tabel standar hematokrit ini dengan cara tegak lurus. Oke, nolnya di bawah sampai di garis yang sudah ditentukan kita lihat, terus kita ikutin aja jalurnya. Oke, didapatkan di sini 40%. Satuannya 40%. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan hitung leukosit. Alat dan bahan yang kita perlukan itu ada darah, tentunya darah DTA ini, terus ada kamar hitung dan penutupnya ini, terus ada pipet toma yang leukosit yang bijinya itu putih, terus ada ini alat hemositometernya, tapi di sini saya akan ambil penghisapnya menggunakan sempit. Terus ada larutan pengencernya yang truk. Terus ada mikroskop. Oke, yang pertama itu kita akan mengambil darah. Ini ambil darahnya, kita homogenkan dengan cara seperti ini, 8. Jika sudah, kita buka tutupnya. Ini kita ambil pipet toma dan yang sudah dipasangkan oleh sempit. Seperti ini. Terus kita hisap. Kita ambil dari darah ini, kita ambil sebanyak sampai 0,5 di batas pipet tomanya. Oke, jika sudah, kita tambahkan pengencer truk ini, pengencer sampai ke batas 11, batas sampai di atas. Oke, di atas ya, di sini di atas. Oke, 11 kita ambil pengencernya. Oke, jika sudah diambil, sempit ini kita bisa lepasin. Oke, terus kita homogenkan lagi dengan cara 8 seperti ini. Oke, terus kita buang beberapa tetes. Oke, kita taruh. Oke, setelah itu kita akan bersihkan kamar hitung dan penutup kacanya. Oke, kita bersihkan. Jika sudah dibersihkan, kita bisa meletakkan yang ini, larutan yang sudah kita buat ini, kita teteskan di tepinya saja. Nanti dia akan merembes sendiri di tepi dari kamar hitungnya. Oke, sedikit saja. Oke, jika sudah merembes, kita bisa taruh ke layar. Kita bisa taruh ke mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Terus kondensornya diturunkan dan diafragmanya ditutup. Terus kita hitung leukositnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, sekarang saya akan melakukan perhitungan LED. Alat bahan yang kita butuhkan itu tabung Westergreen. Ini saya campur dengan pipet volumetri. Oke, terus ada ball filler. Terus ada sitrat. Terus ada darah juga, tentunya darah DTA. Terus ada ini botol untuk kita campur. Terus ada standarnya, standar dari Westergreen. Oke, yang pertama itu kita akan ambil sitrat menggunakan itu pipet volumetri. Kita akan taruh ball fillernya ini di atasnya. Terus kita sedot menggunakan ball filler ini. Oke, kita ambil sitrat sebanyak 0,5 cc. Karena perbandingan sitrat dan darah itu, sitratnya 0,5 dan darah itu 2, jadi 1:4. Oke, kita bisa ambil sitratnya. Kita ambil lebih aja, tidak apa, ambil lebih. Oke, jika sudah, kita taruh ke botol sebanyak 0,5. Kita buang secara 0,5 dengan cara menekan X di ball fillernya. Kalau menghisap itu menggunakan S suction. Oke, kita buang 0,5.
Oke, sudah kita buang 0,5 cc. Sisanya ini kita bisa kembaliin ke dalam sitratnya lagi. Terus kita akan mengambil darah DTA-nya. Pertama kita homogenkan dulu seperti ini, 8 darahnya. Oke, jika sudah kita bisa ambil sebanyak 2 cc. Sama seperti tadi, tapi tabung volumetri ini, pipet volumetri ini kita harusnya ganti dengan yang baru lagi. Oke, kita ambil lebih sedikit tidak apa. Oke, jika sudah diambil, kita taruh lagi ke dalam botolnya lagi sebanyak 2 cc. Oke, jika kita taruh perlahan, jika sudah ditaruh, oke, ini kita bisa meletakkan sisanya ini, meletakkan di darah DTA-nya lagi. Terus jika sudah, kita bisa homogenkan lagi. Yang ini yang sudah tercampur sitrat dan darah. Kita homogenkan, terus kita masukkan ke dalam tabung Westergreen. Tabung Westergreen ini yang kita taruh ke valve fillernya lagi. Terus kita hisap tabung Westergreen ini dari 0 sampai 200. 200 itu di bawah dan 0-nya itu di atas. Oke, kita akan hisap perlahan sampai menggunakan valve filler, tekan S, suction sampai ke 0, sampai di atas 0. Oke, habis kita hisap di atas 0, kita bisa taruh ke dalam standarnya. Kita bisa taruh ke dalam standar yang sudah kita siapkan. Ini. Oke, kita tekankan di hitam-hitamnya ini di kepalanya. Oke, dengan tabung Westergreen kita bisa lepaskan valve fillernya perlahan-lahan. Oke, kita lepaskan perlahan-lahan. Jika sudah kita lepaskan valve fillernya perlahan-lahan, kalau misalnya 0-nya itu di atas 0, kita bisa kurangi sedikit, kurangi sedikit. Oke, jika sudah pas di 0, kita bisa taruh ke standar yang sudah disiapin. Oke, jika sudah taruh di standarnya, kita bisa menunggu selama 1 jam. Oke, jika sudah kita menunggu, kita bisa menghitungnya secara langsung. Misalnya di sini saya dapatnya itu 0 itu turunnya sampai 5 sampai ke 5. Berarti kita bacanya itu 5 mm per jam. Oke, selesai. Terima kasih.